Pada kesempatan kali ini, channel YouTube Islamic Power akan membagikan satu kisah yang sangat penting untuk disimak. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup seorang pemuda yang berjuang di jalan Allah dengan menjadi prajurit perang. Sayangnya, ia justru menjadi seorang ahli neraka. Kok bisa ya? Kisah prajurit ini diceritakan dalam buku 115, Kisah Menakjubkan dalam Hidup Rasulullah yang ditulis Fuad Abdurrahman. Mau tahu kisahnya? Simaklah video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku di Islamic Power? Channel YouTube Islamic Power akan selalu membagikan video-video tentang sejarah atau cerita-cerita menarik tentang sejarah Islam yang mempunyai nilai bagus untuk disimak. Sebelum kita mendalami ceritanya, silahkan subscribe channel YouTube ini agar bisa terus berkembang. Terima kasih kepada yang sudah mendukung channel YouTube Islamic Power. Langsung saja kita ke ceritanya. Suatu ketika pasukan muslimin yang dipimpin Rasulullah berhadapan dengan pasukan musyrik dalam sebuah peperangan. Ketika sebagian orang beristirahat, Rasulullah malah pergi ke markas pasukan muslim. Di antara banyaknya pasukan muslim saat itu, ada seorang laki-laki yang tampak sangat bersemangat dalam peperangan. Ia tidak membiarkan seorang musuh pun lepas dari sabetan pedangnya. Melihat kegigihan dan keberaniannya, para sahabat berkomentar tentang orang ini. Betapa besar pahala si fulan itu pada hari ini dibandingkan kita. Mendengar komentar para sahabat, Rasulullah menanggapinya, sesungguhnya ia termasuk ahli neraka. Mendengar perkataan Rasulullah, banyak yang kemudian heran karena tidak percaya. Mereka yakin bahwa setiap yang berjuang di jalan Allah untuk membela agama Islam, maka akan mendapatkan keutamaan. Karena heran mendengar ucapan Rasulullah, salah seorang sahabat berkata, "Aku adalah temannya dan aku akan mengikuti gerak-geriknya." Kemudian, ia pergi memperhatikan segala gerak-gerik pemuda yang disebut sebagai ahli neraka itu. Jika pemuda itu maju, ia pun maju, dan jika temannya itu berhenti, ia juga berhenti. Selang beberapa waktu, pemuda yang disebut ahli neraka itu mendapat luka yang sangat parah akibat tebasan senjata musuh. Namun alih-alih bersabar, ia malah mempercepat kematiannya dengan menancapkan pangkal pedangnya ke tanah dan mengarahkan hulu pedangnya yang runcing ke ulu hatinya, dan ia hempaskan tubuhnya ke pedang itu. Ternyata ia memilih jalan pintas untuk bunuh diri. Setelah melihat apa yang dilakukan pemuda itu, sahabat yang tadi mengawasi dan mengikutinya segera menghadap Rasulullah dan berkata, "Aku bersaksi, engkau adalah utusan Allah." Rasulullah bertanya, "Ada apa?" "Tentang laki-laki yang engkau sebutkan sebagai ahli neraka tadi, sehingga orang-orang terkejut mendengarnya. Aku mengatakan kepada mereka bahwa aku akan mengikutinya dan mengabarkan keadaannya. Maka aku mengawasi gerak-geriknya hingga ia terluka parah. Namun, ia mempercepat kematiannya dengan cara menancapkan pedangnya ke tanah dan mengarahkan hulunya ke ulu hatinya, lalu menghempaskan tubuhnya ke pedang itu hingga ia tewas akibat bunuh diri." Mendengar cerita sahabat itu, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya ada laki-laki yang tampak oleh manusia melakukan amal ahli surga, tetapi sebenarnya ia termasuk ahli neraka. Dan sesungguhnya ada laki-laki yang tampak oleh manusia melakukan amal ahli neraka, tetapi sebenarnya ia termasuk ahli surga." Bunuh diri merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, "Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Zaid Sabit bin Ad-Dhahak Al-Ansyari, Rasulullah bersabda, yang artinya, barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka nanti pada hari kiamat, ia akan disiksa dengan sesuatu itu. Muttafaq alaih. Neraka adalah tempat kembali bagi orang-orang yang putus asa dan melakukan bunuh diri. Rasulullah mengatakan dalam hadits riwayat Abu Hurairah, barang siapa membunuh dirinya dengan menggunakan besi, maka besi tersebut akan ditempelkan pada perutnya di neraka,
jahanam selama-lamanya. Dan barang siapa membunuh dirinya dengan menggunakan racun, maka racun yang berada di tangannya akan ia rasakan selama-lamanya di neraka jahanam. Dan barang siapa menjatuhkan diri dari puncak gunung sehingga ia meninggal dunia, maka ia akan dijatuhkan di neraka jahanam selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.